Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kami. Video terkait pemaparan materi komunikasi bisnis dan negosiasi. Pada pertemuan ini, izinkan kami memaparkan materi tentang kontrak bisnis. Izinkan sebelum kami memasuki materi, izinkan kami dari kelompok 13 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Bagas Abiasa, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Cynthia Regisma Putri, ada Eri Setiawan, ada Ovatar Cildi Givari, dan ada Daryl Miftahudin Albab. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Boleh di next. Nah, jadi di sini kontrak bisnis itu terdiri dari dua komponen, yaitu kontrak dan perjanjian. Nah, kontrak merupakan agreement atau perjanjian di antara dua atau lebih orang atau pihak yang mempunyai konsekuensi hukum atau legal enforceability apabila tidak dipatuhi. Nah, sementara perjanjian memiliki arti di mana suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum, akan tetapi dapat juga melahirkan konsekuensi hukum. Boleh di next? Nah, nah, apa sih perbedaan kontrak dengan perjanjian? Nah, kontrak ini dibangun uh, untuk memiliki peran sebagai hukum yang mengatur para pihak yang menyepakatinya. Kontrak ini dibangun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak seperti seperti masalah ataupun kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu kontrak yang baik itu haruslah direncanakan dan dirancang dengan teliti, yang mana kontrak juga akan menjadi bagian dari manajemen resiko. Lalu kita juga perlu membangun sikap hati-hati dalam memeriksa reputasi, kapasitas hukum, finansial mitra, serta pemahaman isi kontrak. Ketidakhati-hatian dalam menyepakati suatu kontrak dapat menimbulkan suatu permasalahan yang serius di kemudian hari. Boleh di next? Nah, lalu perjanjian. Perjanjian tidak ada akibat hukum apapun apabila kesepakatan untuk melakukan negosiasi tidak berjalan seperti yang disepakati. Namun akan terikat secara hukum ketika perjanjian kerjasama telah disepakati atau ditandatangani. Kesepakatan yang bersifat sementara karena masih membutuhkan pemeriksaan atau penandatanganan naskah kontrak yang formal, maka dalam kesepakatan tersebut harus tercantum subject to formal contracts. Oke, saya serahkan ke rekan saya. Baik, berikutnya ada syarat sahnya perjanjian kontrak yang tercantum pada KUH Perdata asal pasal 1320. Ada tercapainya kesepakatan. Tercapainya kesepakatan adalah pertemuan antara penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance dari sebuah negosiasi. Acceptance adalah penerimaan penawaran tanpa menciptakan penawaran yang baru. Ini dapat dikomunikasikan secara tertulis, lisan, maupun diam-diam atau acceptance by silence. Sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada penyalahgunaan keadaan, bukan penipuan. Next. Berikutnya, kecakapan membuat perikatan. Kecakapan untuk melakukan tindakan atau hubungan hukum untuk dan atas kepentingan pribadi berbeda dengan kewenangan melakukan tindakan hukum untuk dan atas kepentingan suatu badan hukum atau usia versus kewenangan atau power of attorney. Berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya adalah objek yang disepakati. Yang pertama jelas, tidak samar-samar untuk mencegah kontrak fiktif. Yang kedua, undang-undang tidak melarang para pihak untuk memperjanjikan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari sebagai isi pokok dari perjanjian. Yang ketiga, asalkan tata cara pemenuhan prestasi dari barang tersebut jelas diatur. Yang keempat, CEO memperjanjikan panen yang akan datang selama jenis lokasi dan waktu panen benda yang akan dipanen jelas. Selanjutnya, kasus suatu sebab yang halal. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Yang kedua, CO perjudian, perjanjian, dan perbudakan. Selanjutnya, format kontrak bisnis. Yang harus diperhatikan adalah peletakan poin-poin perikatan atau klausa-klausa kontrak harus dilakukan secara teratur dan sinkron, yaitu judul kontrak, tanggal, hari, dan tempat, informasi tentang para pihak, penegasan tentang persetujuan pihak, penjelasan tentang pokok-pokok yang diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak, ukuran ukuran wan prestasi,
dan force major. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada syarat pendahuluan dalam menyusun kontrak. Boleh di next. Yang pertama dalam syarat pendahuluan dalam menyusun kontrak, yang pertama kita harus memperhatikan mengenai latar belakang transaksinya. Nah, dalam latar belakang ini kita dapat memperhatikan hal-hal seperti setiap kontrak merupakan pencerminan maksud dari para pihak pelaku kontrak untuk mewujudkan suatu tujuan. Kemudian, terdapat banyak maksud yang melatar transaksi, lalu terkait dengan penetapan judul atau title suatu kontrak mencerminkan esensi ketentuan-ketentuan dari kontrak yang bersangkutan. Kemudian, membutuhkan wawasan tentang bidang transaksi yang hendak dirumuskan, lalu ketiadaan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan oleh pembuat kontrak dapat menimbulkan kerugian besar. Boleh di next? Kemudian dalam poin kedua dalam syarat pendahuluan dalam menyusun kontrak, ada pengenalan dan pemahaman pelaku transaksi. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi. Nah, dalam identifikasi ini terdapat beberapa poin seperti siapakah identitas sang mitra atau counterpart, lalu dari mana asalnya atau asal-usulnya, kemudian bagaimana reputasi bisnis atau profesionalnya, kemudian dari hal bila mitra mendatangi Anda, kenapa dia ke sini, lalu ada apa yang dicarinya di sini. Boleh di next. Nah, yang ketiga, di poin ketiga ini adanya objek transaksi. Dalam objek transaksi ini memuat yang pertama, pengenalan objek transaksi sudah memfokuskan diri pada esensi dari transaksi yang hendak dirumuskan. Kemudian, jika sudah merasa sehaluan, para mitra transaksi akan bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, ada pertanyaan mengenai bisnis, apakah gerangan yang sebenarnya hendak kita jalankan bersama. Kemudian, yang kedua, apa prosedur kerja yang harus dilalui dan bagaimana cara kerja unsur-unsurnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat kemungkinan sukses dari bisnis itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, syarat yang keempat yaitu ada penyusunan garis besar transaksi di mana dalam menyusun kontrak itu syarat-syaratnya itu harus jelas. Lalu proyek yang sebenarnya itu merupakan penjabaran dari rangkaian tindakan dan langkah yang harus dilaksanakan yang mana kemudian itu dirumuskan dalam kontrak sebagai deretan aneka hak dan kewajiban yang timbal balik. Lalu untuk menghindari para pihak yang terlibat itu tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Boleh di next. Nah, syarat yang kelima adalah perumusan pokok-pokok kontrak, di mana dalam menyusun kontrak itu dapat dimulai dengan langkah pertama, yaitu dengan bertanya, manakah pesan para pelaku yang menonjol. Pesan pelaku yang menonjol itu maksudnya adalah pokok kepentingan para pelaku yang diharapkan menjadi pokok dari suatu kontrak. Dalam keadaan ideal, pesan pokok itu bersifat komplementer, yang artinya pesan pokok dari pihak yang satu mengimbangi pesan pokok dari pihak yang lain. Langkah selanjutnya adalah merumuskan pokok-pokok dari suatu kontrak secara cermat dan akurat. Lalu, rumusan tentang pokok-pokok kontrak itu menentukan keruntutan atau kesinambungan logis dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari suatu kontrak, di mana keruntutan itu menentukan apakah hubungan timbal balik dari berbagai hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi para pelaku ditetapkan secara adil dan masuk akal. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan kontrak. Di sini ada tiga tahapan kontrak. Yang pertama adalah prakontrak, di mana dalam prakontrak itu mencakup negosiasi, terus pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU, studi kelayakan, dan negosiasi lanjutan. Lalu tahapan yang kedua adalah kontrak, di mana dalam kontrak itu berisi penulisan naskah awal, lalu perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, dan penandatanganan. Dan tahapan yang terakhir atau pentahapan yang ketiga adalah pasca kontrak, di mana pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa dalam kontrak. Mungkin cukup itu saja dari presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.